Baik, saat ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah IT Entrepreneur, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut yang diampu oleh Pak Robi Setiawan, Eskom, MSI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Libertianti Lembanua, NIM 80401902221, kelas 09 PS6. Materi yang akan saya jelaskan adalah ada dua. Yang pertama, digital product, dan yang kedua, teach talent. Masuk ke materi yang pertama, digital product. Apa itu digital product? Digital product adalah produk dengan wujud bukan fisik, atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contohnya, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan masih banyak lagi. Contoh dan jenis digital product yaitu satu, software. Aplikasi saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Yang kedua, e-book. Dengan munculnya perangkat mobile, e-book menjadi semakin populer. Buku elektronik saat ini semakin populer dan menggantikan buku konvensional dikarenakan mudah dibaca kapanpun menggunakan smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. 3. Musik. Musik adalah bentuk lain daripada produk digital diperdagangkan setiap harinya, biasanya dalam format MP3. Joox adalah aplikasi modern yang menyediakan layanan musik secara gratis. 4. Video. Video diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Kita dapatkan aplikasi Netflix. 5. Desain. Berbicara tentang aktivitas marketing, tak lepas dari yang namanya desain materi promosi. Oleh karena itu, para desainer menjual produk digital berupa aset grafis berupa ikon, brush, atau kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Mereka menjualnya dalam bentuk template. Template yang dimaksud adalah kombinasi dari aset-aset desain yang berbentuk sebuah poster atau banner tertentu. Biasanya diperuntukkan untuk template banner Facebook, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. 6. Game online. Perkembangan game online yang sangat pesat akhir ini membuat peluang baru bagi yang ingin mencari keuntungan dari dunia game online. Beberapa hal yang bisa diperjualbelikan adalah item di dalamnya, seperti diamond, skin, karakter, dan lain sebagainya, ataupun akun game itu sendiri yang dijual. Ketujuh adalah etiket atau tiket elektronik. Biasanya kita mendapatkannya dalam bentuk Gmail atau barcode. Misalnya kita bisa memesannya, lalu kita hanya mendapatkan pemberitahuan melalui Gmail, dan tanda bukti yang kita punya adalah berbentuk barcode. 8. Marketplace. Marketplace adalah perantara antara pembeli dan penjual di dunia maya. Contohnya seperti Tokopedia yang menyediakan layanan untuk isi ulang pulsa, pakai data, e-money, dan pemesanan tiket seperti tiket kereta api, pesawat, bus, dan travel. Dilihat dari karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Dari parameter pasar, untuk keterampilan produk digital kebanyakan IT-minded atau paham menggunakan komputer dan internet. Sedangkan untuk produk fisik, sedikitnya IT-minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Kalau dari anggaran, produk digital mengeluarkan budget yang besar apabila ada produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sedangkan untuk produk fisik, rata-rata low budget atau tidak mau mengeluarkan banyak,
Mereka hanya menggunakan internet tersebut untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Untuk tujuan online, produk digital mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Contohnya seperti mereka ingin membaca buku, berbagai jenis buku, tapi mereka malas harus membawa kemana-mana buku tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan e-book yang mudah digunakan dan mudah dibawa. Kalau untuk produk fisik, mencari informasi yang akan dibeli. Biasanya mereka tuh hanya untuk mencari informasi-informasi barang apa yang atau apa yang akan mereka beli. Untuk kepastian membeli, untuk produk digital kurang dari 50%, sedangkan untuk produk fisik lebih daripada 50%. Untuk dari segi nilai kepercayaan, nilai terhadap produk digital bersangkutan sebesar 60%, sedangkan untuk kepercayaan untuk penjualnya hanya 40%. Untuk produk fisik, kepercayaan terhadap penjual 60% dan nilai terhadap produk 40%. Keuntungan menggunakan produk digital. Dengan perkembangan dunia internet yang semakin canggih, menjadi alasan yang kuat produk digital dapat menghasilkan potensi tinggi dalam dunia bisnis. Selain itu, kelebihan produk digital lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan produk fisik, di mana ada beberapa keuntungan menggunakan produk digital antara lain, menggunakan biaya produksi, mudahnya jaringan bisnis, mendapatkan harga tambahan, dukungan. Masuk ke materi yang kedua, TICS talent. Apa itu talent? Talent adalah potensi atau kemampuan khusus unik yang dimiliki seseorang. Nah, potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang sekarang ini sangat berpengaruh dengan teknologi. Kenapa? Karena teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi TICS talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. TICS talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent yang dibutuhkan adalah talent yang memahami kemampuan apa yang dibutuhkan oleh bisnis digital. Nah, meskipun nanti hasilnya bervariasi, namun bisnis digital yang sukses memiliki ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Ada macam-macam talent yang dibutuhkan. Yang pertama adalah experience designer dan engineer. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Karena experience designer ini bekerja untuk membuat situs atau layanan yang menarik. Jadi mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan cellular front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern, dan platform seluler asli di iOS atau di Android. 2. Scrum Master dan Agility Coach. Scrum Master atau tangkas dalam pengembangan perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan dari Scrum Master. Untuk mengelola tim selama proses pengembangan, Scrum Master memiliki kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim. Untuk mengukur ketangkasan di seluruh organisasi,
Anda membutuhkan agility coach atau pelatih kelincahan. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis dan menerapkan indikator kinerja utama atau Key Indikator Product atau KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. 3. Product Owner. Penekanan pekerjaan Product Owner adalah pemilihan prioritas dan membuat tim developer paham tentang produk backlog atau jaminan produk. Oleh karena itu, Product Owner wajib memahami seluk produk, memahami prioritasnya, dan menguasai komunikasi, menguasai kemampuan delegasi atau manajerial untuk mengatur penugasan dalam tim pengembangan produk. Peran ini juga sering disebut mini CEO, suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, didasarkan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI atau melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer berpengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis yang dijalankan. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off pertukaran yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Yang keempat adalah full stack architect. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Talent full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database backend, serta memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak pakai pihak ketiga, kelancaran dalam teknologi berkembang, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi-teknologi. 5. Next Gen Machine Learning Engineers. Seorang machine learning engineer sehari-harinya bertugas menggunakan platform machine learning seperti EMB, Google, Amazon, dan lain-lain. Hal itu diperlukan untuk membuat sistem yang bisa memproses tipe data tertentu dan mengubah menjadi output perancangan yang sesuai. Ketika perusahaan menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, misalnya cloud, Hadoop, dan lain-lain, serta memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi distribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkannya secara efektif. Misalnya memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter yang berbeda, yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain sebagainya. Pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. 6. Developer Operation Engineer adalah profesi IT yang bekerja sama dengan software developer, sistem operation, dan staff IT operation untuk mengawasi code releases dan development. Dengan kemampuan komputasi dan kemajuan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang diprogram. Sumber daya infrastruktur, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur development,
operation atau integrasi pengembangan dalam operasi. Memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem, komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Nah, dari talent-talent yang di atas, kita tahu bahwa meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, tetapi ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang dibutuhkan dan bagaimana cara mempekerjakannya dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital dengan benar. Nah, talent-talent di atas adalah merupakan talent-talent yang sangat dicari atau dibutuhkan di masa sekarang. Skill that's talent. Yang pertama adalah teamwork. Dalam membangun sistem IoT bekerjasama, tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang insinyur listrik, insinyur mekanik, insinyur industri, perancang sistem tertanam, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Semakin banyak pengetahuan para anggota tim terkait setiap peranannya, maka semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Kedua adalah basisnya intelligence atau intelligence business. Internet of Things terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Hadoop, dan not only SQL. Skill yang ketiga adalah user interface dan user experience design. Nah, kedua user ini saling terikat. Nah, untuk itu pengetahuan umum jika konsumen tidak membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka dan konsumen gunakan harus selalu lebih efektif dan mudah ramah digunakan. Responsif, web design, dan service design merupakan skill yang sangat dibutuhkan dalam aspek ini. 4. Mobile development. Mobile development mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS, membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat Internet of Things yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari adalah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Skill yang kelima adalah hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi perancang sistem tertanam. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam seperti Contiki atau sistem operasi open source untuk Internet of Things. Yang keenam adalah IP networking. Dalam Internet of Things, sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim dan dianalisis. Jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar meski dalam lalu lintas yang besar, harus aman serta dapat diandalkan. Pengembangan harus mengetahui dasar-dasar open system interconnection, bagaimana protokol koneksivitas bekerja, dan apa saja standar terbaru dalam komunikasi Internet of Things. Skill yang ketujuh adalah automation. Nah, teknik automation adalah penggunaan mesin sistem kontrol dalam teknologi informasi untuk optimasi produksi. Automation adalah pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan dari manusia. 8 adalah
Machine Learning and Artificial Intelligence atau AI, yaitu mereka yang mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data hanya akan masuk akal jika mampu menguraikan pola dan akhirnya dapat memprediksi hasilnya. Nah, ketika Internet of Things menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. Skill yang 9 adalah design for data. Big data, Internet of Things bekerja dan pekerjaan dari software engineers, network engineers, dan user experience engineers untuk memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Kemampuan membaca dan menafsirkan data dengan cara yang berarti akan paling dicari. Nah, sekian video penjelasan dari materi yang saya angkat, yaitu digital product dan tech talent. Semoga bermanfaat dan terima kasih.